Hi guys, and still with me Yogi Subianto, and now I want to discuss about spirit doll. Oke, apa itu spirit doll? Jadi spirit doll ini adalah boneka yang diberi arwah, yang ada ruhnya, yang mana boneka ini dipelihara. Oke, tentang spirit doll ini lagi hangat-hangatnya di kalangan artis atau public figure yang mana mereka memelihara atau menganggap boneka tersebut itu sebagai anaknya mereka. Dan bagi aku sih nggak make sense aja gitu ya, kayak misalkan boneka dijadikan anak, dianggap anak dan layaknya seperti seorang manusia tapi bukan manusia gitu. Dan menurut aku ini it's very weird aja gitu. Oke, jadi dikabarkan bonekanya ini memiliki ruh, memiliki arwah yang mana mereka ini juga bisa makan dan minum dan memiliki emosional ya. Oke, informasi-informasi yang gue dapet tentang spirit doll yang mana bonekanya ini dimasuki arwah atau ruh gitu. Jadi ada arwah penasaran yang dulunya dia tuh kecelakaan atau kayak gimana, jadi dimasukin ke boneka tersebut. Dan menurut gue sih agak serem aja ya, tapi kenapa orang yang memelihara boneka tersebut tuh kayak happy aja gitu, bahkan memang bener-bener dimanja-manjain gitu. Terus gue pernah mikir gitu, kalau misalkan arwah katanya dulunya pernah hidup dong, berarti orang kan dulunya kan, terus dia kecelakaan, berarti kan bukan anak kecil yang dimasukin ke dalam boneka tersebut gitu. Oke, gue belum terlalu panjang untuk ngebahas ini, tetapi gue akan mau ngebahas tentang boneka-boneka seram atau boneka yang dianggap memiliki kekuatan supernatural. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. Dan bantu gue untuk bisa menuju ke 300 subscribers, bahkan sampai ratusan jutaan subscribers. Thank you so much for watching my video, and let's start it. Oke, yang pertama ada boneka Okiku. Boneka yang berasal dari Jepang ini memiliki cerita yang menyedihkan di balik keberadaannya. Boneka ini merupakan milik anak perempuan bernama Okiku. Ketika Okiku meninggal, keluarganya percaya bahwasannya arwah atau ruhnya si Okiku ini menghinggap atau menempati salah satu boneka yang ada di rumahnya. Rambut di boneka itu terus panjang tumbuh sampai boneka tersebut disimpan di kuil Maninji, Hokkaido. Oke, ini dari sudut pandang gue ya tentang hal-hal yang seperti ini. Gue nggak terlalu percaya tentang hal-hal seperti ini karena menurut gue ini bukan arwah si Okiku atau arwah orang yang sudah meninggal gitu. Arwah orang yang sudah meninggal itu ya udah berbeda alam gitu, udah ditempatkan ya pada tempatnya gitu. Entah itu alam barzakh, entah itu alam gaib yang mana memang ditempatkan orang-orang yang sudah meninggal gitu. Dan kenapa bisa terjadi boneka si Okiku ini mempunyai rambut dan rambutnya itu panjang? Karena gini, di keluarganya itu mempercayai akan hal Okiku itu masih ada gitu. Okiku tuh masih di boneka tersebut, walaupun Okikunya secara jasad, secara fisik itu udah nggak ada, tetapi dengan kepercayaannya mereka seakan-akan Okiku itu ada di boneka tersebut, itu menambah jin atau setan untuk ikut gitu ke dalam boneka tersebut, untuk mempercayai bahwasannya keluarganya itu percaya si Okiku tuh masih ada. Ya mau nggak mau, jadi keluarganya itu akan terus-terusan kayak beri sajen, beri apa yang si Okikunya mau. Otomatis ya misalnya mereka mempunyai agama, akan menyimpang dari agamanya mereka untuk memberi si sajennya si Okiku itu gitu. Dan ini sangat salah gitu. Menurut gua ini adalah tipu daya setan yang mana ya berbagai macam, kita nggak tahu gitu, berbagai macam tipu daya setan. Ini tipu daya setan banget menurut gua untuk menyesatkan manusia. Ada boneka Mandy. Boneka ini konon katanya berasal dari Inggris atau Jerman dan diketahui memiliki kekuatan gaib di baliknya. Menurut sebuah cerita, boneka Mandy mengikuti arah dari orang-orang di sekitarnya tanpa sepengetahuan mereka. Oke, gue nggak tahu tentang boneka Mandy, apakah ini benar atau tidak. Ya menurut gue, seperti yang gue bilang tadi, ketika kita mempercayai, ketika kita
melebih-lebihkan gitu ya tentang adanya ini dan itu apa segala macam. Nah, di situ tuh kesempatan setan masuk untuk menyesatkan manusia. Dan menurut gua berhati-hatilah teman-teman semua tentang hal-hal yang seperti ini. Bisa jadi sesuatu hal itu kayak nggak benar, tapi karena setan itu udah masuk ke dalam sisi kehidupan kita, terus dia membutakan mata kita, seakan-akan kita tuh melihat hal-hal yang tidak terjadi tapi terjadi gitu. Oke, itu yang bisa gue sampaikan tentang hal ini. Ada boneka Pulau Ubin Barbie. Oke, menurut legenda Singapura, Pulau Ubin Barbie adalah boneka Barbie yang dipajang di kuil peringatan yang dikatakan memiliki kekuatan gaib. Oke, ya, patung atau apapun gitu, boneka itu bisa jadi media setan untuk hinggap atau tinggal di boneka tersebut gitu. Agar apa? Agar orang-orang awam, agar orang-orang yang belum tahu, agar orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan akan hal itu. Jadi kayak mereka percaya gitu bahwasannya wow, this is magic gitu. Wow, ini ajaib gitu-gitu deh. Jadi ketika mereka melihat hal-hal seperti itu diagung-agungkan, terus oh iya memiliki ini. Jadi kalau kita mempercaya akan hal tersebut, menurut gua bukan kita yang menundukkan mereka, tapi mereka yang menundukkan kita gitu. Mereka yang bahwasannya lebih tinggi daripada kita, karena mereka itu kan istilahnya butuh makan, butuh minum, butuh yang lain-lain. Otomatis kan secara tidak langsung mereka kan minta makan. Jadi kita tuh kayak ngasih sajian, ngasih apa. Dan stop dan jangan lakukan ini guys. Karena kalau kita memberikan hal-hal tersebut, otomatis kan kita yang jadi budak mereka kan untuk memberi makan dan lain-lain. So, be careful. Yang terakhir ada boneka Annabelle. Oke, siapa sih yang gak kenal dengan boneka Annabelle? Dari filmnya aja kita udah tahu banget soal boneka Annabelle. Boneka Annabelle ini katanya juga serem dan emang bener-bener ada di dunia nyata. Dan terakhir kali gua denger katanya boneka Annabelle yang asli itu di museum kan atau di mana gitu. Gua lupa di Amerika atau di mana. Oke, ini ada penjelasannya. Salah satu boneka arwah yang paling populer dan masih berasal dari Amerika Serikat. Boneka ini kabarnya merupakan boneka milik seorang anak perawat tahun 1970-an. Oh. Boneka ini konon dihantui oleh arwah bernama Annabelle dan kerap meneror anak-anak pemilik boneka tersebut dengan tindakan. Oh, wow, agak sedikit serem ya. Boneka ini gue juga kurang paham, tapi ya menurut gue menarik aja gitu untuk dibahas tentang hal ini agar kita itu lebih memiliki pengetahuan tentang akan hal ini. Kalau kita tidak mengetahui tentang akan hal ini, kita bakalan bisa apa ya, ditipu, dibohongi gitu. Jadi seakan-akan kita tuh percaya gitu. Apalagi sekarang itu banyak banget kan dengan berkedok agama, berkedok istilahnya bisa mempercayai seseorang untuk untuk melakukan ini gitu. Dan ini nih menurut gue sangat fatal sekali kalau misalkan kita bahkan yang udah tahu terus melakukannya, terus bahkan orang-orang yang tidak tahu terus mereka ditipu tuh gue kasihan banget gitu. Oke, jadi gue udah ngumpulin beberapa kompilasi video-video yang mana penampakan boneka-boneka yang bisa bergerak, dan boneka ini ada penunggunya atau ada isinya. Jadi gue akan menunjukkan bahwasannya itu bukanlah sesuatu hal yang baik, tapi sesuatu hal yang buruk. Oke, mulai dari video yang pertama ini kita bisa lihat ini mungkin CCTV atau kamera pertamanya. Terlihat ada boneka beruang yang hendak memeluk si pemilik boneka tersebut. It's so creepy.
sana si gadis ini diberi hadiah oleh orang tuanya, yang mana sebuah boneka. Hadiahnya itu diberi oleh orang tuanya, terus dia bilang bahwasannya bonekanya ini nggak terlalu cantik seperti dirinya gitu, yang maksudnya bonekanya ini tidak terlalu cantik seperti ekspektasinya dia gitu. Terus kita react. Ya, wow. Oke, jadi tuh bonekanya tuh kayak dia buka terus tutup lagi, kayak antara malu sama kayak gimana, kayak kalian bisa lihat gitu. Oke, lanjut lagi. Seorang anak yang sedang jadi ada seorang anak yang sedang bermain boneka Barbie, yang mana boneka Barbie itu seketika melihat. Oke, jadi gue mendapatkan informasi bahwasan jadi ada seorang wanita, seorang sepasang kekasih lagi yang udah berkeluarga gitu ya. Jadi mereka tuh membeli boneka yang cukup murah, dan boneka ini terbilang antik gitu. Jadi boneka ini ternyata mempunyai kekuatan supranatural, yang mana mereka pernah disakiti oleh boneka tersebut, dan boneka ini mencakar pemiliknya gitu. Jadi kita langsung aja lihat videonya, yang mana boneka ini bergerak pada saat diwawancarai di salah satu stasiun TV terkenal pada saat itu ya. Kita lihat. Oke, bonekanya ada di kursi tersebut. Antik banget ya, kayak nona belanja itu, kayak apa, none belanja gitu kalau di Indonesia. Sorry, gue nggak terlalu paham apa yang dia bilang, cuman katanya boneka ini bergerak pada saat wawancara tersebut sedang berlangsung. Serem sih, gue aja ngeliatnya creepy banget sih. Bergerak, seketika bergerak dong. Ya gue nggak tahu ini settingan atau enggak, cuman ini kan berita yang viral pada saat itu ya. Karena ini yang gue tahu beritanya ini udah lama gitu. Dia itu nggak punya kucing, tapi pada saat itu dia sedang tidur terus mendapat cakaran gitu, mendapat cakaran di kulit gitu. Jadi udah ada beberapa barang di rumahnya itu udah hancur atau kayak dirusakin oleh
si boneka tersebut. Pounds each, you know, hands up, I bought them to Look, that resell. chair's beginning Chair's to rock. rocking. Look at that. Who's doing that? Stop it. Who's doing that? But you separated these dolls. You brought them home and Oke guys, gini, gue nggak terlalu banyak yang mau gue sampaikan tentang hal tersebut, tetapi ketika lu mempunyai sesuatu hal yang tidak bernyawa, ataupun itu boneka, patung, atau apapun, jangan terlalu berlebihan gitu, menganggap mereka sebagai keluarga sendiri, menganggap mereka anak, menganggap mereka ini dan itu, karena pada akhirnya itu bukan boneka yang dimasuki arwah yang baik ataupun apapun itu semua kerjaan jin dan setan untuk mengelabui manusia, menyesatkan manusia ke arah yang tidak benar gitu. Karena ya seperti yang udah gue bilang tadi, bahwasannya setan jin itu mempunyai cara untuk menyesatkan manusia gitu, karena mereka itu kan pernah ya berjanji gitu bahwasannya kita manusia, hambanya Allah gitu kan, itu bakalan disesatkan oleh setan dan jin dengan berbagai cara gitu, dan termasuk patung, boneka, dan yang lain itu adalah media mereka untuk menyesatkan manusia. Dan hati-hati, dan gue nggak tahu ya apakah kita boleh mempunyai boneka ataupun patung gitu kan, yang kayak mainan-mainan di dalam rumah ataupun hiasan-hiasan tersebut. Tapi kalau udah menganggap mereka tuh sebagai bagian dari keluarga lu, sepertinya ada something wrong dalam dirimu yang cukup aneh banget gitu. Dan menurut gua ini akan menjadi suatu hal yang berlebihan. Menurut gua akan menjadi suatu hal yang orang-orang akan bisa tersesat melihat hal-hal yang seperti ini. Dan jangan sampai mengikuti hal-hal yang seperti ini buat teman-teman semua, karena ini gue tidak membenarkan akan hal ini salah banget, dan ini tidak ada benarnya sama sekali, mau dari sudut apapun, dari sudut pandang apapun, untuk memelihara boneka dan menganggap mereka itu anak dan lain-lain, itu salah, it's wrong guys, oke? Dan itu kalau menurut gue ya, itu bisa mengalami kegilaan sih, kayak aneh aja gitu, punya boneka terus dianggap anak lah, apalah segala macem gitu, terus dimasuki arwah lah apa. Jangan, don't do that, oke? Karena itu bisa berakibat fatal buat akidah kita, buat imanan kita ya, oke? Gue tidak menyarankan kalian untuk melakukan hal ini, karena dengan tujuan gue membuat konten ini bukan untuk dilakukan atau oh yaudah beli boneka aja, oh yaudah kita lakukan, anggap mereka sebagai anak kita, bukan, enggak. Tapi gue menunjukkan bahwasannya it's so dangerous guys untuk bisa memiliki hal-hal seperti itu, oke? Ya, ini saja yang bisa gue sampaikan. Lebih dan kurangnya gue mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah yang mungkin kalian bisa benarkan di kolom komentar nanti. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Subianto, bye bye.